si Yohanes Pembaptis ini memang kita baca juga dia muncul dari padang gurun gitu ya. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Tapi pertanyaannya, kenapa orang Yahudi itu langsung nurut gitu? Mau datang berbondong-bondong minta dibaptis. Kok bisa percaya sama orang ini gitu? Kalau menurut Santo Eusebius gitu ya, dia menjelaskan seperti ini. Yohanes ini dia hidup di padang gurun sejak kecil gitu ya. Yohanes ini dia menghindari interaksi sosial pada umumnya, jauh jauh dari masyarakat. Lalu dia jubah bulu unta, pakaiannya kasar gitu ya, dan gak lazim gitu. Lalu makan belalang dan minum madu hutan. Nah, dan hal ini tuh menandakan bahwa dia tuh hidupnya seperti petapa, ascetik gitu. Dan dia muncul tiba-tiba berbicara dengan kuasa. Gitu. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat gitu. Dan penampilan dan kelakuannya ini sama seperti bahasa gampangnya adalah orang yang membaktikan hidupnya untuk Tuhan, seperti Samuel dan Samson. Mengagumkan gitu bagi banyak orang. Orang begitu lihat dia, ini dari kecil dari di padang gurun gitu. Pakaiannya kayak gitu, makannya kayak gitu. Tiba-tiba ngomong soal kerajaan Allah gitu, kerajaan surga. Ini orang kayaknya bukan orang biasa. Nah, logikanya seperti itu gitu. Nah, jadi orang-orang terkagum-kagum sama dia gitu. Gara-gara penampilannya dan kelakuannya yang nggak biasa. Dan serupa dengan orang-orang yang pelayan Tuhan gitu. Lalu pakaiannya itu seperti Elia gitu. Karena kalau kita lihat di Raja-Raja, di kitab dua Raja-Raja, lihat nih. Jawab mereka kepadanya seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Jadi deskripsi pakaian Yohanes Pembaptis ini mirip dengan apa yang digunakan oleh Elia. Kembali lagi di yang apa yang dikatakan oleh Nabi Maliaki gitu ya. Elia itu akan datang kembali gitu untuk menggambarkan kedatangan juru selamat. Jadi di ayat kelima nih dikatakan gini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kedatangan Yohanes Pembaptis muncul, habis itu Yesus gitu. Nah, jadi dari yang Nabi Maliaki ini aja udah digambarkan, oh Yohanes Pembaptis ini serupa dengan Elia gitu. Dan Kristus sendiri juga mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu sebagai Elia gitu. Nah, roh Elia itu ada padanya. Katekismus Gereja Katolik itu mengajarkan bahwa Yohanes itu lebih daripada nabi dan yang terakhir dari mata rantai para nabi yang dimulai dengan Elia.